Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan pada hari ini dengan menyadari betapa mudahnya kami mau mengambil alih kontrol hidup kami. Tetapi seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami memohon Tuhan, Engkau menyiapkan hati kami untuk menyerahkan kontrol kepada Tuhan kembali. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan dan izinkan kami memiliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Setiap kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, bukan hanya untuk mengerti firman Tuhan, tetapi juga untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Sertai kami, jagai kami ketika kami belajar bersama akan firman Tuhan pada siang hari ini. Dimanapun kami berada dan beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, izinkan saya untuk menyapa setiap kita yang beribadah secara online, baik para pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun juga setiap Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Shalom. Saya berharap shalom itu benar-benar turun, damai sejahtera berkat dari Allah turun bagi setiap kita semua ketika kita beribadah secara online pada minggu hari ini. Saya mendapatkan sebuah tema melayani dalam keseharian. Dan Bapak Ibu Saudara, dunia pada saat ini sedang memasuki masa new normal. Kata new normal ini menjadi sesuatu yang baru, bahkan terjemahannya masih sangat sulit untuk dibakukan dalam bahasa Indonesia secara pasti. Kurang lebih adalah gaya hidup normal atau kenormalan yang baru. Dan setiap hari itu daerah rumah saya itu menggaungkan 3M. New normal itu berkaitan dengan 3M. M yang pertama adalah menjaga jarak. M yang kedua adalah memakai masker. M yang ketiga, ada yang bisa nebak? Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga kebersihan tangan, gitu ya. Dan izinkan saya untuk menambahkan di dalam new normal ini M yang keempat, melayani dalam keseharian, ya. Saya berharap melayani dalam keseharian, tema yang diberikan kepada saya ini menjadi bagian dari gaya hidup normal kita yang baru ke depan bersama 3M yang digaungkan oleh pemerintah. Oleh karena itu outline-nya sangat mudah untuk diingat hari ini. Melayani dalam keseharian kita akan belajar new, baru. New ini ada 3 huruf, N-E-W. Dan ini merupakan singkatan yang akan kita bahas satu demi satu. N yang pertama adalah niat melayani, tanda tanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk mengajak kita semua berandai-andai. Coba bayangkan kita bertanya kepada anak kita yang masih kecil atau anak kecil deh pokoknya gitu ya. Waktu kita bertanya sama anak SD, kamu kalau gede, cita-citanya mau jadi apa? Kamu mau jadi apa kalau udah gede? Lalu kemudian jawaban anak itu adalah begini, saya mau jadi pelayan Kentucky, itu loh yang ngelap-ngelap meja. Atau saya mau melayani dengan membawa makanan, nampan di restoran. Kayaknya tuh kasih makanan buat orang itu seneng deh. Atau saya mau kayak si mbak di rumah, pembantu yang melayani di dalam keluarga. Saya pengen suatu saat saya juga melayani di sebuah keluarga kayak mbak gitu loh. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dengar seorang anak, apalagi anak kita ngomong kayak begitu, cita-citanya kalau udah gede, apa respon kita? Saya membayangkan banyak sekali dari kita akan berkata begini, nak, papa mama akan sekolahin kamu di sekolah yang bagus supaya kamu bisa jadi bos. Kalau jadi bos jelas lebih enak daripada jadi pelayan.
Kalau kamu jadi bos, nanti kamu punya banyak pelayan buat kamu suruh-suruh. Kamu gak perlu repot, kamu gak perlu susah-susah. Ganti ya cita-cita kamu buruan. Papa mama gak mau kamu jadi pelayan, maunya jadi bos gitu ya. Kenapa kita bisa berpikir demikian Bapak Ibu Saudara? Itu percakapan hayalan gitu ya. Tetapi itu sangat mungkin jika benar-benar anak kita menjawab seperti itu, kita akan berargumen supaya cita-cita dia berubah. Pelayanan itu adalah tindakan yang berfokus pada kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Di atas kepentingan diri kita secara pribadi, sementara natur kita itu adalah orang berdosa yang kepingin kepentingan kita itu diutamakan. Kita sangat ingin kebutuhan kita dipenuhi, dilayani oleh orang lain lebih daripada kita melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya rumahnya di daerah Jatinegara ya. Jatinegara terkenal dengan pasar tradisional. Belum nyampe pasar Jatinegara, sekitar 500 meter dari rumah saya, nggak nyampe 1 kilo gitu ya. Itu tuh udah penuh orang, kerumunan, macet. Bayangkan macet masih di area komplek rumah gitu ya. Bukan kompleks sih, perkampungan tepatnya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu macet kenapa? Macet orang jalan kaki, macet orang naik mobil, macet orang bermotor, macet parkiran motor liar gitu ya, sempit. Dan pedagang alias tukang loak itu bertebaran. Orang berkerumun ngeliatin barang, cari-cari, nggak tahu mau cuci mata doang, jalan-jalan gitu ya. Atau memang mau beli sesuatu dengan harga yang murah, saya nggak ngerti. Intinya adalah kepentinganku harusnya diutamakan. Pemerintah menggaungkan new normal, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Bodoh amat, aku OTG gitu ya. Aku nggak punya gejala apa-apa tentang COVID segala macam. Yang penting keinginanku saat ini terpenuhi. Kalau ternyata nanti aku sakit, baru aku tuntut orang lain untuk bertanggung jawab gitu ya. Bapak Ibu Saudara, niat melayani menjadi sangat sulit bagi kita. Dan kita berpikir bahwa orang-orang yang pekerjaannya melayani itu terpaksa gara-gara emang pekerjaan, pengen upah. Kalau bisa milih sih kerjaannya juga nggak bakalan mau melayani orang lain. Saking dia nggak bisa milih, makanya dia kerja di area yang melayani. Kalau dia nggak butuh duit, dia pasti tinggalin tuh kerjaan, gitu ya. Kecurigaan kita seperti itu. Tapi tidak bisa kita sangkal Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita kalau kita tengok kiri dan kanan, kita akan menemukan ada orang-orang yang rela melayani sesama dengan sangat-sangat antusias. Antusiasnya bahkan nggak perlu dibayar, nggak perlu diupah. Saya mau ajak kita untuk melihat sebuah klip video tentang seorang tokoh yang rela bahkan bukan cuman nggak dibayar, tapi keluar duit untuk melayani sesama. Silakan lihat video berikut ini. Antusiasnya bahkan nggak perlu dibayar, nggak perlu. Saya itu sebagai seorang office boy, saya bersama teman-teman saya menyisihkan gaji saya. Terkumpullah uang itu lalu kita belanjakan, lalu kita masak, lalu kita bagikan barang-barang juga. Nanti kita bagikan ke pemulung, tunawisma, dan orang-orang yang tidur di emper-emperan toko. Nama saya Ahmad Marzuki. Kegiatan sehari-hari saya ya membersihkan kantor, menyiapkan makanan, antar dokumen, dan bantu-bantu staf dalam operasional kantor. Kegiatan sosial yang saya lakukan ini sudah berjalan lumayan lama, sekitar akhir 2018. Awal-awalnya kegiatan itu saya lakukan sendiri. Begitu teman-teman saya lihat, mereka bilang, kamu ini punya ladang apa buat surga, nggak mau ajak-ajak. Nah dari situ ya udah ayo kita bareng-bareng gitu. Yang menginspirasi saya untuk melakukan aksi sosial ini karena memang dari awal kita memang hidup orang tidak punya atau sangat miskin, bahkan untuk makan sehari sekalipun itu udah bersyukur. Dari situlah timbul rasa ketika kita memiliki uang atau kita memiliki gaji, kita tergerak untuk saling berbagi. Jadi selama ini walaupun kegiatan dia sebetulnya udah lama, dia kasih tahu kita tuh baru belakangan setelah dia lihat kita bagi-bagi makanan di masa COVID ini gitu, baru dia kasih tahu, Mbak aku nih udah lama juga loh sebenarnya bagi-bagi makanan gitu. Lokasi
sekali saya untuk berbagi itu sekitaran Tanah Abang, terus Kuningan, terus Matraman, terus daerah Fatmawati. Jadi harapan saya saat pandemi ini, saya ingin makin banyak orang yang saya tolong karena kita ada untuk sesama. Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyaksikan klip barusan, kita akan cukup kagum dengan tokoh yang sederhana bernama Ahmad Marzuki. Tokoh ini menceritakan kepada kita bahwa dia bukan hanya sumbang duit, kasih sisihkan uangnya, padahal gaji dia sebagai office boy itu pasti tidaklah besar. Tetapi dia rela untuk keluarin tenaga, belanja bahan-bahan kebutuhan, masak sendiri, lalu kemudian pergi bagiin. Itu semua butuh tenaga, dan dia melayani orang-orang yang menurut dia itu membutuhkan. Tapi perhatikan, ketika kegiatan sosial atau pelayanannya ini menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar, dia cerita tadi ya di klip, kok kamu punya ladang surga nggak bagi-bagi? Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat agama-agama lain di luar kekristenan itu mempercayai kalau seandainya melayani sesama, berbuat baik, beramal, itu adalah investasi yang dapat dipertimbangkan sebagai kelayakan untuk masuk surga, menebus kesalahan yang dilakukan, karena nggak ada orang di dunia hidup tidak melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berkata bahwa melayani itu bukan hak istimewa orang Kristen ternyata. Saya sampai tulis waspadalah. Orang dapat melayani sesama dengan begitu giat tanpa mengenal Yesus. Orang di luar kekristenan pun bisa punya pelayanan terhadap sesama. Kita ada untuk sesama. Itu slogan dia yang terakhir gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu ketika saya khotbah di sebuah chapel ibadah siswa. Belum khotbah, saya masih di belakang, lalu kemudian masih puji-pujian dipimpin oleh siswa gitu ya. Kemudian guru agamanya bisik-bisik sama saya di belakang, Bu, itu yang jadi WL, yang jadi worship leader, pemimpin pujian, bukan orang Kristen loh. Dia nggak mau jadi orang Kristen, tapi dia tahu di sekolah Kristen kan dinilai, dan dia suka nyanyi, jadi dia mimpin puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang dapat melayani sesama dengan giat, bahkan mimpin puji-pujian, nyanyi Jesus you are the savior of my soul, tanpa mengamini itu, tanpa mengenal Yesus, tanpa menerima Yesus di dalam hidupnya. Tetapi saya mau katakan, orang yang mengenal dan merasakan kasih Yesus dalam hidupnya, tidak mungkin tidak, dia pasti melayani. Bukan kewajiban, bukan pilihan, tapi identitas orang Kristen. Melayani adalah identitas orang Kristen. Kenapa demikian? Jawabannya kita temukan dari poin yang kedua. Ingat, new outline-nya, N, yang kedua E. Emang Yesus teladanku. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kita percaya kalau kita dapat surga, dijamin pasti masuk surga, bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada andil usaha kita sedikit pun, termasuk di dalamnya melayani sesama, yang bisa membuat kita masuk surga. Tetapi kita masuk surga karena Yesus memberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 20 ayat yang sebentar ya, saya nggak bisa ngelihat matanya, harus pakai kacamata, sudah plus. Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mempercayai bagian firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita semua, kita akan mengerti bahwa Yesus adalah teladan bagi kita untuk melayani. Dia adalah satu-satunya pribadi di dalam Allah Tritunggal yang punya dua natur, natur Allah dan natur manusia.
Dia datang sebagai manusia, dikatakan anak manusia. Dia datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah, seharusnya disembah, dilayani oleh semua ciptaan. Tetapi dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hidup Yesus penuh dengan pelayanan, bukan hanya Yesus melayani di dalam bait Allah secara formal, dia misalnya mengajar ataupun berkhotbah. Tetapi kita menemukan bahwa pelayanan Yesus itu terjun ke tengah-tengah masyarakat, menjawab kebutuhan orang-orang yang dia jumpai. Di dalam kesehariannya, Yesus adalah pribadi yang aktif melayani. Bukan hanya di dalam gedung ataupun rumah ibadah pada masa itu. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus melakukan banyak mukjizat. Ketemu siapapun, dia akan berusaha untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ditemuinya. Bahkan termasuk orang-orang yang dianggap interupsi, gitu ya, pengganggu. Murid-murid Yesus kesel ketika anak-anak mengelilingi Yesus. Ini anak kecil ngapain sih ganggu-ganggu Tuhan Yesus yang lagi repot melayani, gitu ya. Tapi Yesus menegur para murid. Yesus merangkul anak-anak kecil dan memberkati mereka secara spesial satu persatu. Dan puncaknya dari ayat yang kita baca tadi, Yesus melayani manusia dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Karena Yesus tahu hanya ini satu-satunya cara supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dapat masuk ke dalam surga. Kalau ada cara lain untuk masuk surga, misalnya dengan melayani atau berbuat baik, berbuat amal, Yesus gak perlu mati. Saya bisa katakan bodoh sekali Allah yang seperti itu. Kalau ada cara lain, buat apa dia harus mati? Justru karena dia tahu gak ada cara lain manusia bisa masuk surga. Hanya dengan percaya Yesus bisa masuk surga. Dan Bapak Ibu Saudara, ini membawa kita ke dalam sebuah pemahaman. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mengatakan saya percaya Yesus, artinya kita hidup seperti tadi Matius mengatakan, sama seperti Yesus hidup, melayani sesama, hidup jadi berkat bagi sesama. Poin yang terakhir, wilayah pelayanan. W. Wilayah pelayanan mau gak mau akan berkaitan erat dengan tema hari ini. Karena tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen seringkali menganggap bahwa yang namanya pelayanan itu berkaitan dengan gereja. Pelayanan gerejawi berkaitan dengan organisasi. Misalnya jadi guru sekolah minggu, jadi pengkhotbah, pemimpin kelompok kecil, pelayanan mimbar, worship leader, MC atau liturgis, pemusik, penyambutan atau usher, pengedar kantong kolektor. Itu semua pelayanan yang kita sebut ada di dalam gedung gereja. Betul, itu pelayanan. Namun dikatakan ini adalah pelayanan dalam arti sempit. Kenapa artinya sempit? Karena diri kita tidak 24 jam ada di dalam gedung gereja. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berkata bahwa aku percaya kepada Yesus. Yesus seperti apa yang kamu percaya? Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, artinya Yesus itu Tuhan, kita hamba. Dan di titik itu status kita adalah hambanya Yesus, hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan itu kita kaitkan langsung secara sempit, artinya adalah pendeta, pengkhotbah, penginjil, guru Injil dan seterusnya. Hamba Tuhan adalah setiap kita. Dan kita tidak bisa berkata saya hamba Tuhan pada waktu saya ada di gedung gereja, tapi saya bukan hamba Tuhan pada waktu saya ada di kantor. Saya bukan hamba Tuhan waktu saya ada di rumah. Status hamba Tuhan wilayahnya seluruh keberadaan diri kita. Dimanapun kita berada, 24 jam kita berada, kita adalah hamba Tuhan. Status kita gak berubah. Masa mau ganti-ganti Tuhan? Di rumah saya mau jadinya hamba iblis aja deh, hamba diri sendiri. Gak ada hamba diri ya, hamba diri pasti jadinya hamba iblis. Status kita 24 jam itu adalah hamba Tuhan. Karena Yesus membeli kita dengan harga yang lunas, dibayar dengan nyawanya. Bukan cuman separuh diri kita di dalam gedung gereja doang, tapi
keseluruhan hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, wilayah pelayanan ini bukan cuman pelayanan dalam arti sempit, tetapi kita akan berkata bahwa pelayanan itu artinya luas. Pelayanan yang artinya luas kita boleh lihat, tadi kita udah baca sama-sama secara bergantian bertanggapan antara pemimpin liturgis dengan jemaat gitu ya. Salah satunya ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkaitan dengan apapun yang kamu perbuat, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, kepada siapapun kita berinteraksi, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita melihat seorang tokoh yang sudah tidak ada di dalam dunia, Bunda Teresa ya. Tetapi Bunda Teresa meninggalkan banyak quotes yang dia hidupi. Dia bukan cuma kasih quote yang sangat bagus dan menarik, tapi dia hidupi apa yang dia buat sebagai quote. Dia bilang begini, saya melihat Yesus dalam diri setiap manusia. Saya berkata pada diri sendiri, dia ini Yesus yang lapar, aku harus kasih makan. Orang ini Yesus yang sakit, yang ini kena kusta atau lepra, saya harus melayani, membasuh, memandikannya dan bersikap lembut terhadapnya. Saya melayani karena saya mengasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara, Bunda Teresa menghidupi Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Saya berharap ini menjadi PR bagi Bapak Ibu Saudara untuk membacanya dan kemudian merenungkan bagian itu berbicara apa secara pribadi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya setiap kali merenungkan bagian Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40 bertanya, Tuhan, saya ini kawanan domba atau jangan-jangan saya kambing yang menyusup di dalam gedung gereja? Ada perbedaan yang sangat jelas antara domba dan kambing sebagai ilustrasi di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Dan Bapak Ibu Saudara, saya belajar sekali ketika saya cukup lama pelayanan di Yayasan Unike yang berkaitan dengan pelayanan keluarga. Lalu kemudian Tuhan itu menegur hati saya, kamu sibuk melayani keluarga, melayani anak orang lain, bagaimana dengan keluarga kamu sendiri? Cukup butuh waktu lama bagi saya, butuh langkah iman yang tidak mudah bagi saya untuk mengambil keputusan bahwa pelayanan keluarga itu pun adalah pelayanan bagi Tuhan. Saya terbiasa dengan pelayanan yang benar-benar berkaitan dengan gedung gereja atau yayasan rohani, ngantor setiap hari. Tetapi kemudian ketika saya melihat papa saya di usia sekitar 80 sudah semakin menurun secara fisik, demensia, udah mulai pikunnya udah mulai berbahaya, bisa buka pintu celingak-celinguk nanyain orang yang dia nggak kenal gitu ya. Sementara kalau didorong begitu aja papa saya pasti jatuh. Lalu kemudian rumah di pinggir jalan deket sama tikungan, mobil kalau nikung begitu besar, begitu cepat itu berbahaya sekali, nyeruduk. Dan saya pikir papa saya pasti sulit untuk menghindar. Di dalam pemikiran banyak sekali pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk melayani papa sebagai bagian pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan keluarga secara fokus menghidupi apa yang selama ini saya ocehin gitu ya. Saya pingin orang-orang fokus juga di dalam pelayanan keluarganya. Pada waktu saya di Unike ngomong membagikan visi seperti itu, tetapi ujung-ujungnya saya lakukan itu enggak terhadap keluarga saya. Tidak mudah lakukan itu. Seperti yang saya katakan, ada banyak langkah iman yang harus diambil. Ketika terbiasa untuk aktif ngantor, langsung drop di rumah gitu ya. Saya ini ngapain sih di rumah gitu ya, ngurusin pekerjaan rumah tangga, saya tuh inem apa ya di rumah gitu ya. Awal-awal tuh sempat merasakan hal seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengerti kenapa di masa PSBB, masa-masa work from home, stay at home, itu seringkali banyak membuat konflik di dalam rumah tangga banyak orang.
Lalu kemudian banyak yang stres di masa-masa itu, diem dulu di rumah, nggak punya hiburan lain, mall tutup, gitu ya, objek wisata tutup. Kalau dulu stres di rumah, jalan-jalan ke mall atau pergi kemana, sekarang nggak bisa. Gitu ya. Jadi lebih banyak orang stres. 8 tahun kurang lebih saya pelayanan fokus lebih banyak di dalam pelayanan keluarga, masih pelayanan mimbar sebagai pembicara tamu. Tetapi saya tidak terikat secara full time di salah satu lembaga manapun. Dan Bapak Ibu Saudara, saya lakukan dalam waktu kurang lebih 8 tahun sampai papa saya meninggal. Papa saya belum percaya Tuhan Yesus pada waktu saya memutuskan untuk fokus pelayanan keluarga. Kenapa? Saya putuskan enggak sewa pembantu rumah tangga, tetapi saya sendiri yang mau berinteraksi secara harian dengan papa saya. Karena dalam keseharian ada banyak momen di mana saya bisa masukin berita tentang Tuhan Yesus. Dan itu harus terus menerus karena papa saya demensia. Udah ngomong satu kali gak mungkin dia ingat. Berulang-ulang kali pun dia masih lupa. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Saya menabur terus di dalam kekerasan hatinya papa saya. Saya cuma bilang, Tuhan, urusan percaya sama Tuhan Yesus itu kasih karunia-Nya Tuhan. Tapi saya mau kerjakan bagian saya. Setiap kali papa percaya Tuhan Yesus ya, nggak mau gitu ya. Kalau masih ingatannya bagus, dia pasti ajak berdebat. Tapi kalau dia udah capek, dia diam aja. Dia diam aja, tapi saya tahu dalam diamnya dia menolak. Tetapi pelan-pelan dia bisa bilang, mau gitu ya. Oh, saya seneng, papa ikutin Stella doa ya, gitu ya. Dia nggak mau. Dia nggak mau, jadi ujung-ujungnya saya yang doain papa saya. Dan ini yang dilakukan oleh banyak pendeta, hamba Tuhan yang datang ke rumah untuk melayani papa. Bapak Ibu Saudara, yang menuai, mengajak papa saya benar-benar bisa berdoa untuk terima Tuhan Yesus, itu adik bungsu saya loh. Dan saya sangat bersuka cita ketika saya pulang di hari ulang tahun papa, saya habis pelayanan, saya pulang ke rumah terus adik saya bilang gini, papa mau ikutin gue berdoa untuk terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini yang Alkitab katakan, ada orang yang menabur, ada orang yang menuai, tapi yang mengerjakan semuanya itu, yang mengubah hati orang itu adalah Allah sendiri. Kasih karunia Allah, Roh Kudus yang bekerja. Habis itu saya terus ingetin, setiap hari ingetin. Jadi papa saya terima Tuhan Yesus, doa secara pribadi, ngikutin adik saya doa. Itu pada waktu dia berusia 87 tahun. Saya menaburnya berapa lama? Udah gak kehitung, doain dia dari masa saya remaja, saya ingat. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya bagikan ini adalah melayani dalam keseharian itu butuh fokus. Mata kita memandang bahwa hal-hal sehari-hari yang kita kerjakan ini kita lakukan demi untuk Tuhan. Pada waktu nyuapin papa saya makan, pada waktu gantiin popoknya dia, pada waktu ngeberesin kotorannya, pada waktu ngelapin air seninya yang berceceran, saya lakukan itu untuk Tuhan. Kalau tidak berpikir seperti itu, kalau tidak menghidupi itu, akan sangat mudah bagi saya untuk berkata, orang lain aja yang kerjain. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa menghidupi kebenaran firman Tuhan itu tidak mudah. Ketika saya berkata bahwa melayani papa secara full time sampai papa meninggal di September tahun kemarin, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan titipkan kepada saya. Tidak ada penyesalan, no regret sama sekali. Karena saya tahu saya sudah memberikan yang terbaik. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berpikir apakah saya sudah sukses melayani dalam keseharian? Hari Rabu, saya persiapan khotbah ini. Rabu ini nih, saya persiapan khotbah untuk hari ini. Bikin slide, susun materi begitu ya. Lalu kemudian kurang lebih sehari lah gitu ya. Lalu kemudian malamnya saya tanya sama dosen pembimbing, saya lagi nulis tesis. Pak, koreksian tesis saya ada di antrian keberapa untuk dikirimkan ke saya?
Saya sudah frustasi sebenarnya. Dari awal Maret saya kirim, dia benar-benar baru kasih koreksi itu akhir Juni. 4 bulan gitu ya. 4 bulan baru dikasih feedback. Kerjain, balikin, sampai Rabu kemarin dia balas WA saya, dia bilang gini, belum Stel, saya baru baca setengah. Deadline untuk daftar sidang itu Senin besok. Untuk bisa daftar sidang harus kasih tesisnya. Nggak mungkin kita nggak kasih tesis saya masih ngegantung gitu ya. Dosen pembimbing belum ACC, dia belum baca, ngakunya baru baca setengah. Dalam hati saya bilang, kalau dia baru baca setengah artinya koreksian buat gue banyak banget gitu ya. Sampai lama banget dia kerjain. Dia memang pegang banyak banget tesisnya alumni, ada 20 kali ya dia pegang. Selain tesis mahasiswa reguler, belum lagi urusan konseling, rapat, banyak kurikulum baru di masa pandemi seperti ini, penyesuaian. Wah, repotnya setengah mati kampus ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya waktu dengar dia bilang belum gitu, saya langsung frustasi loh. Saya merasa bisa nggak ya? Dan saya akhirnya bilang begini sama dia WA, oke Pak, nggak apa-apa. Nulis nggak apa-apa tuh rasanya berat banget, cuma 3 huruf gitu ya. Nggak apa-apa. Bapak tahu kan hari Senin deadline-nya, besok sudah Kamis gitu ya. Sayang WA itu nggak ada intonasi gitu ya. Kalau intonasi besok tuh udah Kamis Pak gitu ya. Kalau saya nggak keburu untuk bikin koreksian karena Bapak kasih saya mepet, koreksian yang dia harus kasih ke saya itu bab 1, bab 2, bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab 3 saya udah beres karena dosen pembimbingnya lain, bukan sama dia gitu ya. Lalu kemudian hampir 100 halaman yang harus saya koreksi nantinya kalau ternyata banyak dan saya nggak ke Uber. Saya bilang sama dia, saya akan lapor ke bagian akademik untuk mundur. Bapak Ibu Saudara, yang mau mundur bukan cuma saya. Banyak sekali alumni yang udah setengah mati di ladang berkata, ini tesis, kita nulis tesis buat apaan sih gitu ya. Udah kehilangan makna. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama dosen saya seperti itu, dan saya bahkan mengakhirinya dengan kalimat, selamat mengerjakan tugas-tugas Bapak yang menumpuk dan maaf sudah merepotkan Bapak. Terus begitu saya tutup handphone, saya diem, saya nangis Bapak Ibu Saudara. Saya nangis, kenapa saya nangis? Saya nggak rela gitu ya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya seharian ini udah mempersiapkan materi khotbah melayani dalam keseharian, saya sudah ditegur Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik lewat tesis. Tesisku pun adalah pelayanan untuk Tuhan. Malam ini Tuhan, aku mau give up. Aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak mau kalau disuruh tesis ini pelayanan, aku nggak mau gitu ya. Tuhan, mulai besok saya nggak akan pernah WA tanya si Bapak itu lagi, kapan Bapak kirim koreksian. Saya angkat tangan, terserah Tuhan. Saya bilang, saya udah kerjain bagian saya Tuhan. Saya ngambek sama Tuhan gitu ya. Saya udah kerjain bagian saya, jadi terserah Tuhan. Tuhan mau izinin saya sidang atau enggak gitu. Saya udah capek Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kekuatan kita. Jadi abis saya gitu nangis segala macam, doa tersengguk-sengguk sendirian di kamar gitu ya. Saya bisa tidur dengan lebih nyenyak. Namanya juga perempuan ya, abis nangis tidurnya lebih nyenyak gitu. Dan Bapak Ibu Saudara, besok paginya saya cek ternyata dosen ini WA. Stel, saya sudah kirim gitu ya, saya sudah kirim koreksian. Dikirim koreksiannya saya deg-degan lagi, gila banyak gak ya, buka kok filenya aja itu kayak lebih deg-degan kalau dari seandainya dapat surat dari Pak Jokowi kali ya. Ini isinya apaan ya, banyak banget gak ya gitu. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata bahwa melayani dalam keseharian, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau Bunda Teresa mengatakan hal seperti ini, bukan artinya kita dan dia itu sedang punya banyak Tuhan. Ini jadi kayak Tuhan kita, ini kayak Tuhan kita. Ini Yesus saya juga jadi kayaknya punya banyak berhala. Enggak. Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya adalah kita mau memberikan yang terbaik, melayani seperti melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan. Kita bilang aku mau melayani Tuhan, Tuhannya gak kita lihat secara kasat mata. Bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau kita nggak bisa melayani ciptaan Tuhan, yaitu sesama kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara,
Melayani dalam keseharian ini menjadi pergumulan bagi setiap kita seumur hidup kita. Keseharian kita dan bahkan di dalam melayani sehari-hari ada banyak sekali kepentingan diri, ego yang harus kita sangkal. Karena kita sedang mengutamakan kepentingan orang lain. Saat mau fokus misalnya untuk ngerjain tesis, masuk WA dari yang lain gitu ya, punya masalah. Sampai kemarin, ini minggu yang sangat berat bagi banyak alumni. Jadi isinya WA, saya capek tangan saya ngetik di WA atau dengerin orang nyerocos di telepon gitu ya. Kemarin ada satu rekan hamba Tuhan kasih tahu saya, Tuhan tuh bimbing saya untuk tanyain kabar dia. Saya tanya, gimana hasil swab COVID-19-nya kamu? Dia jawab, doakan kami. Kami positif, dia dan suaminya positif. Saya langsung angkat telepon, nggak diangkat sama dia. Tapi nggak lama kemudian dia telepon balik. Waktu dia telepon balik, nggak ada suara, dia nangis. Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa selama ini sebagai hamba Tuhan, saya menguatkan banyak orang yang terpapar COVID. Daerah Surabaya adalah daerah yang zonanya merah kehitaman. Sama lah kayak Jakarta. Tapi begitu terkena sendiri, gak siap. Ada banyak kekhawatiran muncul. Dan dia menangis. Sejak semalam dia menangis, dia bilang. Bapak Ibu Saudara, menangis adalah ekspresi ketidakberdayaan, kesedihan, ketakutan dan kekhawatiran. Menghidupi kebenaran firman Tuhan itu tidak semudah mengucapkannya. Tetapi kita terus belajar bahwa di dalam hidup kita, keseharian kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat kepada siapapun, itu kita lakukan demi untuk Tuhan, karena kita sedang melayani Tuhan. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami untuk melayani dalam keseharian, bahwa pelayanan tidaklah terbatas di dalam gedung gereja. Secara teori kami mungkin sudah tahu ya Tuhan, tetapi untuk mempraktekkannya, menghidupinya dalam hidup kami setiap hari membutuhkan perjuangan bagi kami ketika menyangkal ego, kepentingan pribadi diri kami masing-masing. Hamba berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami secara pribadi, orang demi orang. Bapa, mohon berikan pertolongan, karena secara manusia, natur keberdosaan kami tidak mungkin mampu melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus tahu kalau kami tidak mampu melakukannya, sehingga dia bukan cuma mengajarkan, tetapi dia mencontohkan lewat hidupnya. Sehingga setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya hidup sama seperti Yesus. Hidup melayani sesama, hidup menjadi berkat bagi sesama kami lewat perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Kami mau melakukannya untuk Tuhan. Tolong kami mengingat bahwa diri kami masing-masing adalah hamba Tuhan. Hamba Kristus yang telah dibayar lunas oleh Kristus. Sehingga seharusnya kami hidup menyukakan hati Tuhan. Seluruh hidup kami 24 jam kami persembahkan untuk melayani Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk teguran, untuk sapaan, untuk penguatan, untuk bimbingan arahan yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan ke depan. Di masa-masa new normal, kami bukan cuma mematuhi 3M yang pemerintah gaungkan. Menjaga jarak,
memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tapi kami juga melakukan, melayani dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.